Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom teman-teman, kembali lagi di Ibadah Next Gen minggu ini. Apa kabarnya nih? Pasti baik dong. Amin. Amin. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, biar itu semua berasal dari hati kami, pujian ini berasal dari hati kami dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang merasakan sukacita, merasakan kasih Tuhan di minggu ini? Ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama meninggikan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanmu, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak dapat berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama angkat tangannya. Ku naikkan syukurku, ku tak dapat berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak dapat berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada setiap kami, atas pengorbanan-Mu, atas pengampunan-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
others gave. For only love could make a way. All for love the heavens cry. For love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing all for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you.
Haleluya, haleluya. Saya mengucapkan hari ini selamat hari Minggu kepada youth Petamburan, bahkan kalau ada teens Petamburan, kalau perlu ada sekolah minggu Petamburan dan semua yang ada di Petamburan hari ini, shalom. Shalom dari International Bethel Church of God Hannover di Jerman. Salam dari semua jemaat, salam dari kami semua di sekeluarga juga, dan kami sangat senang dan saya sangat senang hari ini boleh memberitakan firman Tuhan walaupun itu online di kebaktian youth Petamburan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan di dalam youth Petamburan ini Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau mendengarkan Injil keselamatan yang luar biasa itu, kabar baik yang merupakan kasih karunia Allah yang luar biasa melalui Yesus Kristus kepada kami semua. Tuhan, biarlah waktu Injil yang ini diberitakan Tuhan, undiluted gospel of your grace, itu diberitakan Tuhan Yesus, akan terjadi pembebasan Tuhan. Ada banyak orang dipulihkan dan kami tahu firman Tuhan itu tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan Injil-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dengan kuat. Jamah setiap anak-anak muda hari ini yang mendengar Tuhan. Jamah para pembina juga Tuhan Yesus. Dan hari ini biar terjadi revolusi rohani. Waktu Injil kerajaan Allah ini. Kabar baik yang luar biasa ini diberitakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pembina teens, youth pastor, dan orang-orang yang ada di youth Petamburan yang memberikan kesempatan yang saya tahu ini adalah dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Saudara, yang kita punya hari ini adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, bukan kabar burung, bukan kabar tidak baik, tapi kabar baik. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan yang ada hari ini, yang kita butuhkan adalah kabar baik. Dan kabar baik itu datang daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai kasih karunia Tuhan, the grace of God. Ya, judulnya adalah God, kemudian guilt and grace, gitu ya, tentang Tuhan, tentang tentang rasa bersalah, tentang kasih karunia Tuhan, seberapa besarkah kasih karunia Tuhan. Saya mau kasih tahu dengan jelas kepada saudara-saudara, kalau hari ini kabar baik, kalau saudara melihat bahwa apa yang Paulus tulis di dalam kitab Perjanjian Baru, yang di dalam kitab Perjanjian Baru, semuanya adalah mengenai kasih karunia Allah. Semuanya dari Roma, saudara-saudara, dan surat-surat kepada jemaat itu semuanya mengenai kasih karunia Allah. Ada banyak kali karena ayat-ayat yang Paulus tulis, saudara-saudara, yang melalui ilham Roh Kudus kadang-kadang cuma dicomot dan tidak sesuai dengan konteksnya, dan ada banyak kali sepertinya menjadi suatu beban buat jemaat, beban buat orang yang mendengarkan. Tapi ketahui saudara-saudara bahwa yang Paulus beritakan adalah bahwa kasih karunia itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena kasih Allah Bapa kepada kita semuanya. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kasih karunia Tuhan, the grace of God, saudara tahu dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan dengan sangat jelas bahwa grace come through Jesus Christ and through Jesus Christ, and the truth come through Jesus Christ. Jadi saudaraku, satu hal yang sangat luar biasa kalau kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya disuruh gaspol, ya. Waktu Kefas ngubungin saya, dia bilang, Om Ivan gaspol aja. Saudara-saudara siap dengan gaspol, ya. Jadi yang saya beritakan memang betul-betul gaspol yang mungkin ini akan merubah paradigma
paradigma kita semua, bahkan mungkin akan suatu terjadi kegoncangan. Tapi ketahuilah yang ada di IBCG Hannover, hanya ini yang kita bicarakan, hanya ini yang kita beritakan. Kasih karunia Allah itu begitu luar biasa. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan ada ayat Alkitab yang diberikan kepada saya itu dalam Roma 5 ayat 6 sampai 11. Dikatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, sekali lagi Roma 5 ayat 6 sampai 11 kita buka semuanya. Ini adalah suatu ayat suatu perikop yang sangat dahsyat saudara-saudara. Ya, kalau kau baca ini, kau tahu sebetulnya apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Dikatakan begini, Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Waktu kita masih berdosa maksudnya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Haleluya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Semua katakan amin. Sekali lagi saya bacakan ya. Kita masuk lebih dalam. Bukan saya yang bilang ya, tapi dikatakan ini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan Allah oleh darahnya, kita dikatakan apa? Pasti akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu suatu kepastian. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi tidak ada lagi murka Allah kepada orang yang diselamatkan oleh darah, yang disucikan oleh darah Yesus. Sebab jikalau, ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti, lihat nih katanya selalu, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup siapa? Hidup Yesus Kristus yang tentunya ada di dalam kita sekarang. Dan ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sekarang saya mau kasih tahu kepada youth Petamburan hari ini, atau siapapun yang mendengarkan firman ini, bahwa kalau kau dan aku percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan dengan sangat jelas bahwa kita adalah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Kenapa kita bisa dibenarkan oleh darahnya? Kita percaya kepada apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Kau dan aku percaya bahwa inilah Dia. Nanti kita akan buka lebih dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya. Dan dikatakan karena kita telah dibenarkan, apa yang terjadi oleh darahnya karena kita percaya kepada keselamatan, kepada karya Yesus di atas kayu salib yang begitu sempurna 2000 tahun yang lalu, yang kau dan aku tidak mungkin tambahkan apa-apa lagi karena itu begitu sempurna. Kau dan aku tidak mungkin menambahkan sesuatu kepada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya Dia katakan di atas kayu salib itu begitu jelas, sudah selesai. Sudah selesai, it is finished. Dan kalau anak Allah itu bilang it is finished, tidak ada satu manusia pun yang bisa menambahkan satu iota pun untuk menambahkan apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Apa sih yang diselesaikan di atas kayu salib? Semuanya, saudara-saudara. Semua permasalahan, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua masalah depresi, semua dosa, semua sudah selesai 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Makanya dikatakan, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita dibenarkan oleh kita ini dibenarkan oleh darahnya, karena kita dibenarkan, maka kita pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Jadi kau dan aku gak usah takut, kita masuk surga gak ya? Nanti kalau ada rapture kita diterima gak ya? Gak usah bingung. Karena kalau kita disucikan, kalau kita dibenarkan oleh darahnya, dikuduskan oleh pembasuhan darah Kristus, maka kita pasti selamat, masuk surga. Oke? Heaven is our home.
Amin, saudaraku. Amin, anak-anak muda ya. Nah, jadi kalau kita dan yang luar biasa adalah ayat 10 dikatakan, Roma 5 ayat 10, karena sebab jikalau kita ketika masih seteru aja diperdamaikan dengan kematian anaknya, makanya apalagi sekarang katanya. Sekarang lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi maksudnya gini loh, karena Yesus hidup dan kita percaya kepada Dia, maka kita pasti selamat. Itu aja. Amin. Kau dan aku pasti selamat loh. This is the grace of God. Nanti kita lihat. Dan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan kasih kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dikatakan di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saya mau kasih tahu sekarang. Antara engkau dan Allah, Bapamu yang ada di sorga, tidak ada masalah apa-apa. Kita berdamai. Pendamaian sudah terjadi. Now, waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you are daughters and the sons of the living God. Amin. Kau bukan hamba. Amin. Kau adalah anak-anak Tuhan yang menciptakan seluruh universum ini. Nah, ayat yang luar biasa. Saya bisa 24 jam khotbah tanpa berhenti untuk ini istilahnya ya, untuk membuka ini semua. Bisa berminggu-minggu hanya berkutat di ayat ini, saudara-saudara. Ini ayat yang luar biasa loh. Dan dikatakan juga, memang kita ini adalah orang berdosa, ya. Tadinya, saya katakan, dengar nih. Tadinya kau dan aku sebelum terima Tuhan Yesus adalah orang berdosa. Apakah sekarang kita berdosa? Enggak. Enggak tuh. Waktu kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, apakah kau masih pendosa? No, you are not. Petrus berkata, di dalam 1 Petrus dikatakan, you are partakers of divine nature. Jadi sifat-sifat Allah itu sekarang ada pada engkau. Nature-nya Allah, Tuhan taruh di dalam engkau sekarang. Apakah orang berdosa yang masih punya dosa mungkin mempunyai sifat-sifat Allah? Tidak mungkin. Baca Petrus. Para pembina baca Petrus. Amin. Katanya gaspol kan? Kefas pasti lihat ini kan. Katanya suruh Om Ivan gaspol. Om Ivan gaspol loh ini. Ya. Kita gaspol nih. Ya. Tidak, dalam 1 Petrus dikatakan bahwa you are the partakers of the divine natures. Di dalam kita, waktu kita lahir baru, tidak ada sinful natures anymore. Kenapa? Kita itu mati. Ya, dimatikan, dibaptis bersama dengan kematian Yesus. Ya, disalibkan sama seperti dibaptis seperti disalibkan, mati dan dikuburkan sama seperti waktu Yesus itu loh. Jadi manusia lama kita itu mati, dikubur dan dia tetap mati. Nggak bisa bangkit lagi. Dan waktu Yesus itu dibangkitkan, ini luar biasa. Kita sama seperti Dia. Sama dibangkitkan seperti itu. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu yang tinggal di dalam kita hari ini. Anak-anak muda dengar ini. Dari Jerman ini saya katakan, waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu yang tinggal di dalam engkau hari-hari ini. Amin. Amin. Gak ada yang bilang amin. Kaget kali ya lihat gue khotbah. Nah sekarang dikatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tadinya, masuk lagi sini ya, tadinya kita orang berdosa. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia kan tidak ada past tense ya, tidak ada yang bentuk lalu. Kalau kita misalnya makan gitu ya, kan semuanya makan. Aku kemarin pagi makan, hari ini makan, besok akan makan. Tetap kata kerjanya makan gitu, nggak ada past tense-nya gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu sangat jelas sekali. Dikatakan begini, Roma 3, coba buka semuanya Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah berbuat dosa. Nah di dalam bahasa Inggrisnya, New King James dikatakan, for all have sinned. Ada D dibilang, sinned, past tense. And fall short of the glory of God.
Semua kita tuh berdosa loh. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita mengerti hal itu. Makanya dikatakan Allah tuh begitu sayang kepada kita. Kalau Natal sering kan gitu, karena begitu besarnya kasih Bapa kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan seterusnya. Waktu Natal kita sering katakan itu. Makanya Yohanes 1 ayat 17 berkatakan, grace and truth come through Jesus Christ, but the law is given. Dikatakan the law is given, but grace and truth come. Dia datang sendiri. The personification of grace and truth is Jesus Christ. Makanya kami di IBCG Hannover, setiap pagi, setiap hari Minggu, yang kita beritakan adalah mengenai, yang kita dengarkan adalah mengenai kabar baik. Kabar baik tentang juru selamat yang luar biasa. Dan kasih Allah yang luar biasa itu. Dan bagaimana Roh Kudus akan membimbing umatnya, memimpin umatnya di dalam dunia ini. Maka dikatakan tadi sekali lagi saya katakan Roma 3 ayat 23, all have sinned, semuanya berdosa. Bagaimana bisa dosa masuk? Dosa masuk karena Roma 5 ayat 12 sampai 13. Saya teruskan ya, tadi kan Roma 5 ayat 6 sampai 11. Tapi sebetulnya ada ayat kuncinya di situ. Roma 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa sih dosa masuk? Karena satu orang berbuat dosa. Siapa dia? Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah the sin nature itu ada di dalam kita. Kita contagious. Kita itu terinfeksi. Ya, jadi bukan hanya COVID aja menginfeksi, tapi terinfeksi. Tadinya terinfeksi oleh sin nature. Ini bawaan lahir gitu loh. Ya, kita punya itu, makanya anak-anak itu nggak perlu diajarin, mereka udah bisa berbohong, ya kan? Banyak tuh lihat deh di YouTube atau kan ini mamanya kalau ada anak kecil gitu kan, baru umur 3 tahun, ini kamu yang buat ya, udah berantakan semua. Anaknya bilang apa? Enggak, padahal udah ketahuan. Siapa yang suruh ngajarin seperti gitu? Nggak ada kan? Itu loh. Karena kita tainted, contagious, ya. Dan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan apa? Roma 5 ayat 8. Ya, Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena itu Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi saya katakan, ini ayat sangat luar biasa. Kristus mati untuk kita waktu kapan? Waktu kita masih berdosa. Ini adalah, saudaraku, waktu Allah memberikan anaknya kepada kita, dia tahu kok banyak orang yang gak akan percaya, tapi toh tetap dia berikan anaknya. Jadi waktu kita berdosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu tetap efektif. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib 2000 tahun lalu, tetap efektif untuk menghapus dosa kita sampai hari ini. Makanya saya katakan selalu, ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau kasih katakan seperti ini. Ini radikal, ini sangat radikal. Bahwa dosamu, past, present, even future, sudah diampuni Tuhan. Kenapa future Pak Ivan? Karena 2000 tahun lalu Tuhan mati, sampai sekarang masih efektif menghapus dosa. Waktu kau masih berdosa, Tuhan udah mati duluan. Waktu kau percaya dosamu diampuni. That is the future. Makanya dosa kita itu diputihkan, dipulihkan, dicuci bersih. Di dalam firman Tuhan dikatakan, maka menjadi dosamu yang merah itu loh ya. Seperti apa tuh? Pokoknya merah ya. Akan dicuci putih bersih seperti dari salju. Itu yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau kasih tahu satu hal. Waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda dengar ini. Dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, itu sudah Tuhan Yesus ampuni. Bahkan, great, where sin abounds, grace abounds much more. Dalam Roma dikatakan dengan sangat jelas. Yang the future, Tuhan sudah ampuni duluan. Amin. Amin, church. Amin. Nah, oleh karena itu, Roma 5 ayat 8 tadi kan dikatakan, makanya kita berdamai dengan Tuhan.
Hari ini, dia tidak hanya sekedar menjadi Tuhanmu, tapi dia adalah Bapamu di sorga. He is your Abba Father. Kami di IBCG Hannover selalu memanggil dia Abba Father. Dia adalah Daddy, our Daddy God, yang sangat mencintai kita semua. Anak-anak muda hari ini kau harus tahu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, dia bukan hanya sekedar Tuhan untuk engkau waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. But He is your Daddy. Daddy yang tidak pernah mengecewakanmu. Daddy yang selalu tertawa melihat engkau bersuka cita. Daddy yang selalu take care untuk engkau waktu kau sedang berduka cita atau bersedih atau apapun itu. Dia take care untuk engkau because He is your Daddy. He is your Daddy. Haleluya. Nah, waktu Kristus, Roma 5 ayat 8 sekali lagi saya katakan, akan tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. For the future, right? Waktu kita masih berdosa itu past tense. Dan waktu kau mengaku kepada Tuhan Yesus diampuni, habis. Kapan sih Yesus mati? 2000 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang. The future, He cleansed the sin forever. Di atas kayu salib. Maka Tuhan Yesus katakan finish. It is finished. Don't add something to the finished work of Jesus Christ on the cross. Sekali lagi saya katakan, jangan tambahkan sesuatu kepada karya yang luar biasa dari Kristus Yesus di atas kayu salib yang dia sudah selesaikan dengan sempurna. Tidak ada satu perbuatanmu apapun itu yang kita berbuat, bahkan perbuatan baik yang bisa menambahkan kesempurnaan yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Itu sudah sangat sempurna. You nggak bisa tambah apa-apa. Nggak bisa. Tidak dengan perbuatan baik, tidak. Perbuatan baik adalah buah waktu kau percaya kepada apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Amin. Amin. Itu adalah buah. Karena kau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Nah ini yang luar biasanya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi waktu Yesus melakukan karyanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, waktu Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu terjadi di dalam hidupmu, apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadi suatu kebangunan rohani, pribadi. Apa itu? Lahir baru. Bagaimana kau bisa lahir baru? Rohmu digantikan oleh Tuhan dengan sesuatu yang sangat baru. Manusia lamamu mati. Manusia yang mengandung dosa itu mati. Manusia yang mempunyai sinful nature itu mati. Sehingga kau dan itu dikubur bersama-sama dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan waktu dia bangkit, maka kau akan bangkit bersama dia. Tapi bukan manusia lamamu lagi, tapi manusiamu yang baru, the newborn spirit. Itu yang ada sekarang. Dan kau tahu apa yang terjadi? Waktu itu terjadi di dalam hidupmu. Roh Kudus itu datang. Gitu ya. Roh Kudus datang. Dan dia seal, dia bungkus engkau. Manusia rohmu itu. Dia bungkus. Sehingga tidak ada satu apapun yang bisa tembus ke dalamnya. Bahkan dosa sekalipun tidak bisa tembus. Gak bisa tembus. Sealed by the Holy Spirit. Jadi itu manusia barumu itu kayak di vakum. Bukan di vakum cleaner, sorry. Tapi di vakum packing gitu ya. Di packing jadi vakum. Jadi kalau di dalam terus Roh Kudus menutup segala sesuatunya. Dan saya mau kasih tahu, ini terjadi bukan karena kau melakukan sesuatu yang baik. It's not because your good deeds, melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar atau apapun itu. Ini kau dapatkan karena apa? Karena kau percaya. Kepada apa? Kepada apa yang Yesus lakukan. Makanya sekali lagi, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Roma 10 ayat 9 sampai 10 dengan sangat jelas berkata, kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. You proclaim it, He is Lord.
dan percaya dalam hatimu, percaya ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. By faith ya, dengan hati. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hari ini saya mau kasih tahu ya, apa sih yang terjadi dalam hidupmu? Waktu terjadi kebangunan rohani secara pribadi itu, waktu rohmu digantikan itu dengan sesuatu yang baru, sehingga rohmu menjadi partake of divine nature. Naturalnya Allah, kau bukan Allah, tapi naturalnya Allah. The nature of God itu ada di dalam rohmu. Rohmu bersama Roh Kudus, rohnya Kristus itu menjadi satu. DNA rohmu yang baru adalah DNA-nya Kristus. Makanya di dalam 1 Yohanes dikatakan, as Jesus is, so are you in this world. As Jesus is, so are you in this world. Waktu kau lahir baru. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin church. Amin anak-anak muda. Lahir baru. Hari ini saya mau kasih tahu. Your spirit is the newborn spirit. Itu adalah sesuatu yang baru. Manusia rohanimu itu baru. Dan manusia rohanimu itu adalah engkau yang sesungguhnya. Karena waktu kau menutup mata, kita meninggal, roh ini akan kembali kepada Allah. Manusia baru itu akan kembali langsung ke rumah Bapa. Langsung ke tempatnya gitu loh. Makanya jaminan keselamatan itu pasti. Kau kan tidak mungkin hidup mati kan. Udah dimatikan bersama Kristus, kok bisa mati lagi gitu. Berarti Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan, berarti Kristus harus mati lagi dong. Enggak mungkin, Kristus harus disalib lagi, enggak bisa. Gitu loh. Makanya sekali kau punya roh yang baru di dalam hidupmu, keselamatan terjadi dalam hidupmu, spiritual itu yang baru terjadi dalam hidupmu, kau tetap selamat sampai akhir ketemu Tuhan. Itu loh maksudnya. Gitu loh. Daging ini enggak berubah. Mind, the soul juga enggak berubah. Yang berubah di dalam. Dan kita harus ingat bahwa kita ini adalah manusia rohani. We are the spiritual being. We are not human being, just a human being. What we are spiritual being. Yang di dalam itu sesungguhnya adalah kita. Amin. Amin. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Makanya manusia baru ini karena dibungkus oleh Roh Kudus dan Tuhan ada di dalamnya. Makanya Tuhan Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan engkau. Kau tidak mungkin contagious by the sin anymore. Nggak bisa. Nggak bisa. Dagingmu masih bisa melakukan dosa. Pemikiranmu masih bisa kotor. Tapi yang di dalam ini bersih. Bersih. Holy. Makanya firman Tuhan sangat jelas. Yang perlu kita lakukan adalah supaya yang di dalam ini keluar inside outside. Tapi yang terjadi banyak adalah kita coba melatih daging terus. Kita coba melatih daging. Harus ini, harus ini. Enggak harus kata Tuhan, enggak harus. Siapa bilang harus? Religion demanding something. Tapi kita nggak punya religion. Yang kita punya adalah relationship. Bahwa dia adalah Bapa kita. Amin, saya teruskan. Saya nggak mau terlalu lama ya. Aduh, ini terlalu banyak soalnya. Awesome, bukan? Awesome. Ya. Efesus 2 ayat 8, saya terusin dulu deh. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia, because of the grace, kamu diselamatkan by faith. Dan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Sekali lagi Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Jadi nggak bisa kau bermegah dengan mengatakan aku berbuat baik maka aku selamat. Nggak ada hubungannya anak-anak muda. Pembina kasih tahu kepada anak-anak muda ini. Kau itu selamat karena apa? Karena iman. Bukan karena perbuatan, itu firman Tuhan. Dan itu bukan karena kita mengusahakan sesuatu, tidak. Tapi karena Allah give. This is the gift.
Kalau bahasa Jermannya Geschenk. Itu adalah kayak dikasih parcel gitu loh. Atau hadiah. Ini hadiahnya Allah. You mau terima apa enggak? You don't have to fight for that. Yang harus kau lakukan adalah cuman, aku mau terima Tuhan. Udah cukup. Kok simple banget Kak Ivan? Karena memang to follow Jesus is simple. That's the simplicity of Jesus Christ. Kadang-kadang yang paling banyak adalah religion bikin itu terlalu kompleks. Kalau kata orang Jerman, kompliziert. Terlalu kompleks, terlalu sulit gitu loh. Sehingga jemaat itu punya beban. Akhirnya mereka gak bisa keluar untuk menjadi menang. Udah gitu dipukulin lagi. Kalau kamu gak begini, kamu harus dipukul. Kasian kan? Yesus gak pernah bikin begitu. Gak pernah loh. Bahkan dia mati untuk domba-dombanya. Untuk menyelamatkan mereka, menguduskan mereka, menyucikan mereka. Sehingga mereka menjadi pengantin yang sangat cantik. Yaitu engkau dan aku, gereja Tuhan. Jadi kita ini selamat bukan karena berbuat baik. Bukan karena hasil usahamu, tapi karena Allah kasih gift. Dan kita terima gift ini, pemberian Allah ini. Jadi gini loh, kalau kamu selamat bukan karena hasil usahamu, oke? Tapi karena imanmu, ini radikal. Gaspol kan? Gaspol. Sekarang aku mau tanya, kenapa kau bisa bilang kau akan hilang keselamatanmu karena kau melakukan perbuatan jahat? Oh sekali lagi, gaspol ya. Kalau kau katakan, kalau firman Tuhan katakan, Efesus 2 ayat 8, by grace through faith you are saved. This is the gift of God. Pemberian Allah. Oke? Itu bukan hasil usahamu. Bukan karena kau melakukan perbuatan baik. Nggak ada, kata Paulus. Itu bukan karena itu. Tapi karena kau terima itu. Karena kau percaya. By faith, through grace. You receive the grace of God. Keaktifanmu adalah terima. Aku terima Tuhan. Itu aja yang kau lakukan. Yang harus kau lakukan. Nah sekarang aku mau tanya, kalau keselamatan terjadi seperti itu, kenapa kau berpikir kalau aku melakukan sesuatu yang jahat, keselamatan bisa hilang? Enggak masuk akal kan? It's not in the Bible. Tapi ada banyak orang berpikir kadang-kadang seperti itu. Sekarang aku mau kasih tahu, kalau kau lahir baru, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 tadi. Kau mengucap, kau percaya, kau ucapkan, kau percaya, kau lahir baru, you born again, dibangkitkan bersama Kristus Yesus, itu yang terjadi. Kau tetap selamat sampai ketemu Tuhan Yesus di atas, ketemu Tuhan Yesus kembali di atas, yang kedua kalinya. Kau tetap selamat. Kak, kadang-kadang aku berdosa, Kak. Kau tetap selamat. Kadang-kadang aku berbuat tidak baik, Kak. Kau tetap selamat. Amin. Because it's not depend on what you do or what you did. But it's because the grace of God. Dan kau terima ini. Amin. Gaspol katanya, gaspol. Aku gaspol lah. Tetap selamat. Dan tidak ada penghukuman lagi untuk itu. Kenapa? Karena semua penghukuman, semua kutuk, semuanya itu diserap oleh tubuh Yesus di atas kayu salib. Waktu dia tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia serap semuanya. Kemarahan Allah. Allah itu bukan lupa dosamu, enggak. Dia sayang banget sama engkau. Dia sayang banget. Terlalu sayangnya itu, kita nggak bisa pikir. Kita nggak bisa pikir. Tapi dosa harus dihukum. Allah nggak bisa tutup muka dengan dosa, nggak bisa dia buang muka gitu loh maksudnya. Ya nggak mungkin Allah juga buang muka. Maksudnya dia nggak bisa menutup mata untuk dosa, harus dihukum. Justice has to be done. Di mana dia hukum? Di atas Yesus, di atas kayu salib. Dia habisin amarahnya di situ. Apa yang dituntut oleh hukum Taurat atas dosa, ditaruh di atas Yesus, di atas kayu salib. Dia taruh di badan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Makanya waktu Yesus menyerap semua kutuk, menyerap semua dosa, dosamu, dosaku, penyakitmu, penyakitku, depresimu, depresiku, you name it. Dia serap semuanya itu.
Dan waktu sampai yang terakhir penghukuman dia serap. Dan waktu itu sudah selesai. Murka Allah itu sudah tuntas, dipuaskan. Dia katakan begini, finish. Selesai. It is finished. Makanya kenapa kau berpikir kalau kau melakukan perbuatan baik, dosamu diampuni? Nggak masuk akal. Nggak ada hubungannya. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 sangat jelas, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kau tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Sesuai dengan Roma 8 ayat 1 aku mau kasih tahu. Tidak ada penghukuman lagi untuk engkau. No condemnation for who are in Jesus Christ. Anak-anak muda dengar ini. Dengar ini. Waktu karena kau ada di dalam Kristus Yesus, kau percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau kasih tahu, tidak ada penghukuman lagi untuk engkau. Sampai kau ketemu dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman sampai terakhir. Kau sudah lahir baru. Masih ingat perempuan yang tertangkap berzina? Orang-orang bilang lempar. Siapa yang lempar duluan guru? Tuhan Yesus cuma tulis-tulis di tanah. Desak terus. Yesus angkat hukum Taurat setinggi-tingginya. Pada tempatnya dia katakan seperti ini. Siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Dan kita tahu firman Tuhan berkata, melalui pengenalan hukum Taurat kita mengenal dosa. Waktu hukum Taurat ditambahkan, maka dosa akan bertambah-tambah banyak. Makanya semua orang itu waktu ditaruh begitu ya, siapa yang gak berdosa, dan mereka semua adalah punya hukum Taurat, legalitasnya sangat tinggi. Ya kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hidung ganti hidung. Bisa bayangin gak kalau itu terjadi di gereja? Gereja ini kayak apa jadinya? Atau itu terjadi di Petamburan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kuping ganti kuping. Ya kayak tempat rumah sakit lah, bangsal bedah gitu kan. Ada yang giginya hilang, ada yang matanya hilang gitu. Gimana coba? Gimana nih pendeta youth mau doain semuanya, Tuhan tambahkan mata, tambahkan hidung, capek lah. Ya kan? Gak mungkin. Aduh. Tapi itu hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum kasih dalam karunia perjanjian, dalam kasih karunia Allah, perjanjian baru tidak ada seperti begitu. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kita dianggap juga sudah, karena kita percaya kepada Tuhan, kita sudah memenuhi hukum Taurat itu. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Biar mereka mengerti Tuhan bahwa kasih karunia-Mu itu sangat luar biasa. Biar orang-orang ini bisa mengerti bahwa inilah Injil, the undiluted gospel of grace yang Paulus beritakan sampai kemana-mana. Lord Jesus, touch these people Lord, touch these people. Makanya waktu Tuhan Yesus angkat itu, hukum Taurat kembali tadi ya. Orang-orang dibilang seperti begini, ya lempar yang pertama, semua mundur. Dan lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Aku pun tidak akan menghukum engkau perempuan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. There is gift of no condemnation. The gift of no condemnation itu empower people not to sin. Sekali lagi saya mau katakan, the gift of no condemnation. Ya. Apa namanya, pemberian, tidak ada condemnation lagi, tidak ada penghukuman lagi. Kalau orang bisa mengerti ini, itu akan mengempower mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Once again, the gift of no condemnation empower people not to sin again. Itu yang Yesus lakukan. Pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, itu kata Tuhan. Haleluya. Tidak ada penghukuman di dalam engkau
kalau engkau ada di dalam Kristus Yesus. Nah, waktu kau percaya, apa sih yang terjadi dalam hidupmu? Saya mau bagikan 3 hal aja deh supaya saya cepat ya. Kalau ada yang mau bertanya kepada saya silahkan. Tahun WhatsApp grup saya. Kita boleh diskusi. Dan kau akan lihat betapa amazing the gospel yang kasih karunia Allah ini. Ya. Hal yang kau dapatkan waktu kau percaya lahir baru adalah pertama adalah kau dibenarkan forever. Kau dibenarkan, oke? Kau akan dibenarkan. You are made right, ya. Made right. Nah, saya akan baca dari Romans 3 verse 22 NLT. Karena ini yang saya anggap pas gitu. Karena kalau di bahasa Indonesianya agak muter-muter dia gitu loh. Kita bahasa yang New Living Translation aja deh. Kau dibenarkan. Sampai selama-lamanya kau benar. Dikatakan begini, Romans 3 verse 22. We are made right. New Living Translation. Romans 3 verse 22, New Living Translation. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Sekali lagi saya katakan, tolong multimedia dari IBCG, tolong taruh ini di sini. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is the truth for everyone who believes, no matter who we are. Jadi kau tuh dibuat benar, dibenarkan. We are made right. Kenapa? Waktu kita punya iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi hari ini anak-anak muda dengar. Kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, kau adalah orang yang dibenarkan. Kau benar selama-lamanya. Ya, kau benar selama-lamanya. Amin. Kau benar. Tidak tergantung dengan apa yang kau lakukan. Tapi kalau kau mengerti bahwa kau orang yang dibenarkan, maka buahnya akan berbeda. Tapi tentunya berbeda kalau kau disuruh untuk melakukan, kau harus menjadi benar ya, kita harus menjadi benar. Maksudnya gimana kita harus menjadi benar? Melakukan yang benar, itu kan yang selalu dikotbahkan banyak hal. Kita harus menjadi orang benar, kita adalah orang Kristus, kita harus melakukan hal-hal yang benar. Apa hal-hal yang benar? Melakukan A, B, C, D. Dan berarti kalau seperti begitu, you doing something lagi dong. Padahal sudah dikatakan, it's not because you doing something. You are saved, but you believe. Itu bedanya. Jadi gini loh, kita balik ya. Kalau kau tahu kau orang benar, pasti apa yang kau lakukan itu menjadi benar. Itu dulu. Jadi kau tahu bahwa kau sudah dibenarkan, kau kudus, kau partake of the divine nature, itu yang akan keluar kan. Nah itu yang harus diingatkan ke jemaat. Siapa mereka di dalam Kristus, pasti keluarnya benar. Jadi bukan lakuin dulu, tapi kasih tahu mereka bahwa mereka sudah benar. Gitu loh. Hasilnya akan benar. Right living. By right believing. When you believe right, your living will also right. Amen. Oke? Yang kedua, you are sealed by the Holy Spirit. Yang tadi saya katakan, kayak di vakum. Di vakum packing gitu loh. Di seal. Efesus 1 ayat 13 dikatakan dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran yaitu Injil keselamatan dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu perbuatan pun yang bisa melepaskan materai ini begitu saja. Amin. Kau di-seal by the Holy Spirit. Yang ketiga ini yang luar biasa. Benar di-seal oleh Holy Spirit. Yang ketiga adalah you made holy. Kau dibuat kudus. Bukan karena kau melakukan perbuatan baik. Kau dikuduskan. Kenapa? Terjadi changing. Makanya dikatakan firman Tuhan. Waktu kau percaya kepada apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa itu. Seperti mengambil dosa kita. Menjadi dia berdosa. Dan kekudusannya dia itu diadopkan. Ditaruhkan kepada kita sehingga kita menjadi kudus. Changing happens. Changing happens. Changing happens. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan.
Apalagi dikatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Satu kali untuk apa? Selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Kapan selama-lamanya? Sampai kita ketemu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kalau kau percaya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Kau dikuduskan satu kali saja. Cukup untuk selama-lamanya. Makanya saya mau katakan, once you're holy, you are always holy. Satu kali kau kudus untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan bahwa kita ini adalah gereja yang kudus dan am. Bukan kumpulan orang berdosa, tapi kita adalah kumpulan orang kudus. Orang-orang Petamburan dengar ini. Youth Petamburan, teens Petamburan, sekolah minggu Petamburan dengar ini. Kau sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sampai selama-lamanya. Satu kali. Karena apa? Karena kau percaya kepada persembahan Yesus di atas kayu salib. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Satu kali untuk selama-lamanya. Once you made holy, you are forever holy. Enggak ada satu pun yang bisa mencabut kesucian itu. Kekudusan itu daripada hidupmu. Whatever happen, kalau kau ada di dalam Kristus Yesus, lahir baru, you have a newborn spirit, you are holy, righteous, and never lose your salvation. Dan yang lebih luar biasa lagi, you are adopted in beloved. Sama seperti waktu Yesus dibaptis dikatakan, this is my beloved son. Sama seperti engkau hari ini, you are adopted in the beloved. Firman Tuhan berkata seperti itu. You adopted in beloved. Kau ada diangkat menjadi anaknya Tuhan yang juga menjadi kecintaannya Tuhan. Itu loh. Yang jadi problem tentunya kenapa sih orang jatuh bangun di dalam dosa? Karena mereka tidak mengerti bahwa mereka sudah dikuduskan oleh Allah, sudah disucikan oleh Allah, bahwa tidak mengerti bahwa mereka sudah dibenarkan oleh Allah. Yang banyak dikotbahkan adalah dari luarnya harus diperbaiki. Tapi bukan mengingatkan mereka apa yang ada di dalam mereka. Hari ini, pembina youth dengar ini. Kau nggak tahu kan apa yang dilakukan oleh anak-anak youth ini di kamar mereka masing-masing? Gak ada kita yang tahu. Iya kan? Tapi hari ini saya mau kasih tahu. Kalau kita kasih tahu betapa benarnya mereka di hadapan Tuhan. Whatever happens, mereka akan mempunyai hidup yang benar. Dan kau akan melihat revelation demi revelation. Apa yang akan terjadi. Gelombang pembebasan itu akan terjadi dalam youth Petamburan. Tergantung kalian. Are you preaching the undiluted gospel of grace? Or you try to mix the gospel. Yang tidak akan membawa kemana-mana. Either you preach the real gospel. Atau kau hanya preach. Mengajari mereka mix. Mix gospel tahu. Kalau salah dipukul. Tapi kasih karunia juga ada di situ. Tuhan bisa marah loh. Sejak kapan Tuhan marah lagi kepada kita? Dia udah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia gak marah-marah lagi. Tuhan gak marah-marah lagi. Enggak tuh. Murka Allah sudah dipuaskan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan takut-takutin orang dengan murka Allah. Amin. Amin. Yesus sangat sayang kepada gerejanya. Yesus sangat sayang kepada jemaat yang ada di Petamburan. Yesus sangat sayang kepada youth Petamburan. Yesus sangat sayang kepada teens Petamburan. Yesus sangat sayang kepada sekolah minggu Petamburan. Kepada semua yang di Petamburan dia sangat sayang. Makanya dia mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Dan ini saatnya terjadi pembebasan. Haleluya. Makanya dalam Roma 5 ayat 20 dikatakan, ini yang saya katakan, jangan mix the gospel. Tapi saya mau katakan hari ini, Roma 5 ayat 20 berkata seperti ini. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Di mana dosa ada, kasih karunia akan tambah banyak. Roma 5 ayat 20 berkata, Romans, moreover the law entered that the offense might abound. But where sins abound, grace abounded much more. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa itu bisa mengalahkan kasih karunia. Tapi kasih karunia Allah itu di atas dari dosa.
Apakah itu berarti license to sin, Pak Ivan? Tidak. Pertanyaan ini sudah ada pada Paulus dulunya, Roma 6 kan. Apakah license to sin? No. Kenapa? Dikatakan begini, kau nggak mungkin berbuat dosa lagi karena kau sudah mati untuk dosa. Kenapa sih orang berbuat dosa terus? Karena mereka nggak tahu siapa diri mereka sesungguhnya. Itu aja. Itu aja yang jadi masalahnya itu aja. Kita terlalu sedikit mengkhotbahkan siapa mereka sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Mereka itu kudus loh. Anak-anak muda ini kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka itu kudus, dibenarkan, adopted and beloved. Diberkati Tuhan. Luar biasa mereka. Jangan pukul anak-anak muda ini dengan satu hal yang menakutkan lagi. Murka Allah, murka Allah. Allah tidak pernah murka kepada mereka. Karena mereka sudah terima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Allah sayang kepada mereka. Apa yang sudah terjadi perubahan di dalam, biarlah itu keluar. Where sins abound, grace abound much more. Kabarkan kabar baik ini. Hari ini saya mau kasih katakan, kalau kau di dalam Kristus Yesus lahir baru, kau kudus, kau selamat, forever, ever, you are holy. Dan ini, sekali lagi, gaspol ya, radikal kan, radikal. Karena yang di dalam itu holy. Ya, di dalam itu holy. Daging minta yang enak-enak, itu mah biasa daging. Ya kan, pemikiran kadang-kadang suka kemana-mana. Nggak sesuai dengan pikiran Allah. Firman Tuhan maksud saya. Makanya dikatakan renew your mind. Jangan sama dengan seperti dunia ini. Simple kan? Persembahkan tubuhmu kepada Kristus. Supaya kau tahu siapa yang ada di dalam. Tapi saya mau kasih tahu literally. Waktu kau bersama Yesus Kristus, lahir baru, you are holy, you are righteous, kau dibenarkan, your salvation is forever, you are adopted in beloved, you are blessed, you are highly favored one, okay? Ada hanya dua yang highly favored di Alkitab, satu adalah Maria. Kamu tahu siapa yang kedua? Kau dan aku, we are the highly favored one, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kau dan aku, anak-anak muda Petamburan, teens Petamburan, sekolah minggu Petamburan, bahkan jemaat Petamburan, you are highly favored one. Sama seperti Mary, ibu jasmani daripada Tuhan Yesus yang dikatakan, waktu Gabriel datang kepada dia dikatakan, you are highly favored one. That is you also, and me also, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Ada ayatnya kok, ada ayatnya, tapi saya belum ke situ, karena nggak ke situ hari ini kan. Nah, saya mau katakan, jadi waktu kau itu kudus, kau itu benar, kau itu adopted in beloved, highly favored, blessed, ya. Itu terjadi dalam hidupmu. Pak, tapi kadang-kadang aku bikin satu hal yang salah, Pak. Aku bisa bikin dosa, enggak peduli. Oke? In the act, gaspol, oke? Radikal nih. In the act of sin. Ya. Karena kau lahir baru tapi kau nggak ngerti. Atau kadang-kadang orang bisa berdoa, bisa cek gitu kan. In the act of sin. Listen to me church, listen to me. Walaupun kadang waktu kita berbuat dosa. Ya, walaupun kita lahir baru, toto terpleset gitu loh ya. In the act of sin, literally, according to the gospel. Even in the act of sin, you still holy di hadapan Tuhan. There is no tainted of sin yang bisa kena ke engkau lagi. Karena yang tadi saya katakan di atas. You are still holy. Amen. This is gospel. That is literally. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, even you are sin, my little children, we have a mediators in front of God. Even in the act of sin, sekali lagi saya katakan, jemaat anak-anak muda, in the act of sin, saya nggak tahu sin apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi ketergantungan apa, keterikatan apapun. Tapi hari ini saya mau katakan,
Kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, even that, even in the act of sin, kau tetap kudus, kau tetap benar, kau tetap selamat. Haleluya. Gaspol kan? Gaspol. In the act of sin, kau tetap kudus, kau tetap selamat, kau tetap dibenarkan oleh Tuhan. Kau tetap ketemu Tuhan Yesus dan ada di sorga. Literally. Amen. 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 Di hadapan Allah kau tetap benar. Bukan karena apa yang kau lakukan. Maka tadi saya katakan bukan karena kau lakukan sesuatu kau dibenarkan, tapi karena kau percaya. Kau dikuduskan bukan karena kau lakukan sesuatu, tapi karena kau percaya. Tapi waktu itu semua terjadi waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena apa yang kau kerjakan. Kekudusan itu ada terus di hadapan engkau. Hari ini anak-anak muda, saya akan tutup dengan ini. Oke? Ini mungkin makanya saya katakan begini, orang tuh kadang-kadang capek ya, ngaku dosa terus. Terikatan paling apa sih? Cowok paling banyak masturbasi kan? Kita fair aja. Udah kan? Habis itu cewek, saya nggak ngerti lah, apalagi ya. Mungkin ada pemikiran kotor atau whatever lah, ngomong jorok, whatever you name it ya. Walaupun kita lahir baru, makanya para pemimpin, dengar ini. Kalau kau mau melihat mereka hidup benar, katakan kepada mereka siapa mereka sesungguhnya. When they know who they are in Jesus, mereka akan hidup sesuai dengan itu. Ya. Makanya saya di jemaat ini saya tidak pernah di IBC Hannover saya tidak pernah menghakimi mereka. Karena mereka adalah kesayangannya Tuhan, mereka adalah biji matanya Tuhan. Saya cuma kasih tahu siapa mereka di dalam Tuhan Yesus. Kasih tahu sama mereka saya kasih tahu kepada mereka siapa mereka di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya katakan sekali lagi, kita jujur ya. Gaspol kan, dalam keterikatan yang ada. Listen ini. Dalam hal tersebut, ya, kau tetap kudus, kau tetap benar, kau tetap selamat. Makanya kadang-kadang kan banyak orang capek kan, habis melakukan ini ngaku dosa. Katanya harus ngaku dosa. Ngaku dosa di dalam Injil bukan, aduh Tuhan aku berdosa, Tuhan ampuni Tuhan, ya kuduskan aku lagi Tuhan. Enggak bisa seperti begitu dan berarti karena kau ngaku dosa maka kau diselamatkan. Padahal dikatakan by faith through grace, karena kau percaya makanya. Bukan karena kau percaya makanya kau selamat. Bukan karena kau ngaku-ngaku dosa, enggak dong. Makanya kenapa banyak orang kayak di lingkaran setan dalam tanda kutip. Ya, saya nggak mau nyebut nama setan di sini karena dia sama sekali tidak berarti gitu ya. Orang banyak akan masuk dalam lingkaran ini jatuh bangun. Kenapa? Habis melakukan ini kayaknya merasa bersalah. Aduh, merasa bersalah Tuhan, ampun. Terus lagi tenang lagi gitu ya. Oh, kayaknya diampunin, tapi kayaknya aduh bisa melakukan lagi. Kenapa bisa seperti begitu? Karena kau tidak tahu siapa engkau di dalam Tuhan Yesus. Untuk pengakuan positif di dalam Injil adalah kau katakan seperti ini. Waktu kau melakukan dosa, ya, dalam keadaan itu, pengakuannya adalah seperti begini. Tuhan, aku tahu aku salah melakukan ini. Aku tahu. Tapi aku tahu Tuhan. Tapi aku tahu bahwa aku dibenarkan. Bahwa aku ini kudus, tetap kudus Tuhan. Bahwa aku ini tetap selamat. Bahwa aku ini adopted and beloved. Bahwa aku ini tetap diberkati. Karena apa? Karena aku percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu dia pengakuan imannya. Jadi bukan bilang, aduh Tuhan ampun ya. Kau udah diampuni, udah kelar 2000 tahun lalu. It is finished. Jadi jangan datang, jatuh, bangun. Enggak perlu. Get rid of it. You are still holy, even in the act of sin. Karena itu dagingmu yang di dalam tidak pernah akan tainted. Pemikiran kita. Nah, bagaimana supaya kita keluar dari itu? Perbaharui
pemikiranmu, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang ada di dalam engkau. Nah, saya akan mengakhiri dengan ini. Minggu depan saya khotbah lagi katanya. Kalau kalian mau dengar, oke? Kalau kalian mau dengar, minggu depan saya khotbah lagi. Kalau enggak, juga enggak apa-apa. Oke? Nothing to lose. Buat saya nothing to lose. Saya hanya akan khotbah apa yang ada, yang akan saya khotbahin. Oleh karena itu, hari ini, pergilah dengan damai anak-anak muda. Antara engkau dengan Allah, karena kau percaya kepada Kristus dan kau dilahirkan baru kembali. Tidak ada masalah apa-apa lagi. Allah bukan hanya sekedar Allah untuk engkau, tapi Dia adalah Bapamu yang sangat sayang kepada engkau. Kau adalah anaknya yang kudus. Kau adalah anaknya yang sudah dipulihkan. Kau adalah orang yang sangat benar. Even kau melakukan yang salah, kau tetap benar di mata Allah. Karena Dia lihat engkau melalui Kristus Yesus. Dibenarkan itu waktu Dia lihat Yesus benar, Dia katakan kau juga benar. Karena kau percaya kepada anakku, karena Dia benar, maka kau benar. Kau tetap benar, kau tetap dibenarkan. Di hadapan Allah kau tetap benar. Tidak ada apa-apa lagi. Kau tetap selamat. Kau tetap kudus. Whatever happens. Kenapa? Karena kau percaya Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna di atas kayu salib. Tuhan tidak menghukum engkau. Tuhan sayang sama engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketahuilah siapa engkau di dalam Tuhan Yesus. You are under the grace. You are not under the law. Tuhan sudah memperbaharui segala sesuatunya. Waktu kau percaya kepada Dia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai, Tuhan, anakmu sudah selesai untuk berbicara tentang Injil Kerajaan Allah ini, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan. Hamba tahu Tuhan akan ada perubahan terjadi. The revolution of grace akan terjadi, Tuhan, di Youth Petamburan, Tuhan Yesus. Dan ini akan membawa kebangunan rohani yang luar biasa. Akan kita banyak orang-orang akan tidak terbendung lagi, Tuhan Yesus. Akan ada gerakan pembebasan, Tuhan Yesus. Ada banyak orang dilepaskan daripada keterikatan-keterikatan, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Injil-Mu boleh disampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan. Luar biasa Engkau. Luar biasa karya-Mu di atas kayu salib. Berkati semuanya, Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Salam kami dari IBCG Hannover, salam dari Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Yeay. Nah, yang pertama kami mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ivan Sihombing untuk firman Tuhan yang hari ini memberkati kita semua. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati.
Kita juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia mengikuti Youth Online Service hari ini. Yeay! Nah, minggu depan teman-teman masih online. Dan tanggal 21 Maret 2021 jam 10.30 masih di channel YouTube GBI Petamburan. Nah, ini lanjutan nih, Ve. Jadi Iya masih dong. dibawain oleh Kak Ivan Sihombing dengan tema Running Away or Back. Jadi kalian harus penasaran, nonton lagi ya minggu Iya depan dong, ya. harus. Kita juga mau ingetin tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara apa aja tuh? 3M. Iya dong. Mencuci tangan, Memakai masker. jaga jarak. Terus selanjutnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Pokoknya tetap Semangat, tetap bahagia, bersyukur. amin. Oke, kalau gitu selesai ibadah kita untuk hari ini. Kita akan nyanyikan lagu How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah tuntun sertai dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Firman-Mu menolong, memberkati masa muda kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Di akhir ibadah ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini sungguh-sungguh Tuhan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi berkat. Khususnya buat gereja kami GB Petamburan. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan. Memberikan kesehatan dan pengurapan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati youth dan teens GB Petamburan, para pengurus, para pelayan. Tuhan kami bergandengan tangan untuk melayani generasi muda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman orang-orang muda yang Tuhan kasih. Sebelum engkau mengakhiri ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.